Nah, jadi waktu itu kita kan sudah membuat project timer ini. Oke lah, kita lihat dulu gambar rangkaiannya. Ah, inilah gambar PCB yang dikerjakan untuk timer itu. Sudah kita gambar waktu itu secara elektronik. Ini gambar elektronikanya, skematiknya. Nah, sekarang udah jadi ini skemanya dan PCB-nya. Nah, kita jalankanlah membuat membuat PCB. Nah, sambil-sambilan ini PCB-nya harus diplester ya supaya jangan bergeser. Jangan bergeser dia PCB-nya waktu dikerok gitulah. Nah, lalu ini mesin CNC ini ya bergerak cepat di sini. Sebenarnya pada prakteknya nggak hanya secepat ini. Ini pakai speed 2 kali. Kalau misalnya dibuat dia yang benar lambat ini. Jadi sekarang kita geser dulu sedikit ya kan, biar terlihat sama-sama. Nah, jadi yang ini yang dikeroknya itu mula-mula yang tadi dari luar itu yang ini garis pinggirnya ini. Nah, barulah dia masuk ke tengah pelan-pelan. Hanya yang garis ini masih di luar. Baru dia masuk ke jalurnya. Tapi ini pun enggaknya semua saya rekam ini. Hanya sekitar 3 menit aja cuma. Nah, artinya ini saya tunjukkan, mana tahu masih ada yang belum pernah lihat bagaimana mesin CNC membuat PCB. Lalu proses membuat PCB dengan cara seperti ini istilahnya dry PCB atau membuat PCB dengan cara kering. Kalau yang biasa kita kerjakan kan buat pakai sablon, kemudian disablonkan, dilarutkan, itu namanya PCB basah. Ini PCB kering. Ini ada 2 menit lagi nih, kita tunggulah. Ada makhluk halus di belakang itu, nampak tadi berkeliaran. Itu satpam itu, untuk menjaga supaya mesin ini jangan kerasukan. Kan nampak di sana. Ada bayangan itu.
Kemudian setelah ini selesai, PCB-nya diambil dari mejanya, kemudian di kertas pasir lah sedikit supaya bekas kerokannya itu menjadi cantik. Nah, karena pasti agak bergerigi sedikit-sedikit ya. Kemudian setelah di kertas pasir baru dilapis dengan kalau istilahnya PCB coat supaya jangan bekarat ya. Nah, PCB coat itu banyak dijual di toko-toko sablon era grafika, misalnya di Jalan Nusantara sana dekat Jalan Tamrin. Jadi walaupun nanti sudah disolder, dia tahan bertahun-tahun gak bekarat-bekarat ya itu. Namanya PCB coating. Lalu coating itu macam-macam, ada berwarna bening, ada warna hitam. Ya, saya pilih yang warna bening supaya lebih cantik PCB-nya. Cuman yang bening lebih mahal sedikit, nah gitu. Nah, saya nggak nunggu sampai selesai pengeboran, sampai sini aja. Berikutnya masang komponen. Nah, jadi pemasangan komponen ini pasang jumper dulu lah. Pasang jumper dulu. Jadi ini masang jumpernya secepat kilat ini. Saya ulanglah dulu ya, aku gimana caranya. Gini. Karena ada komponen itu nggak bisa dihubungkan langsung. Kalau kalian lihat kembali gambar PCB ini, gambar PCB ini. Yang merah ini jumper ini, yang merah ini jumper ini, kayak gitu. Jadi harus disolder dulu bagian yang merah tadi dengan kawat, karena kita kan sifatnya menggunakan PCB double layer, tapi double layernya kawat. Nah, itu kawat tembaga itu. Ya, saya sebenarnya mengerjakannya nggak hanya buru-buru seperti itu, tapi videonya udah di apa namanya, di double speed lah. Nah, setelah itu baru pasang soket. Nah, kenapa kita pasang soket? Karena begini, ada kemungkinan, ini kan nampak ini sebelah kiri ini displaynya nanti ini. Kemudian ada komponen, ada ini segala macam. Ada Arduino Nano. Pas nanti misalnya Arduino Nano-nya kita tes, nggak mau jalan. Bongkarnya susah kali. Nah, jadi kalau pasang soket nggak mau jalan, dia cabut, ganti dengan nano yang baru. Tes lagi, rusak. Anggaplah kayak gitu, rusak. Cabut. Pasang lagi Arduino yang baru. Begitu juga display ini, ada kemungkinan rusak. Rusak dia, cabut. Timer misalnya ini, apa namanya, yang sebelah ada mouse saya di sini, mudah-mudahan nampak kalian di layar kalian. Saya geser mouse di sini, tak nampak kalian, tidak nggak tahu. Pokoknya sebelah kiri kali ini adalah RTC 3231 rusak. Nah, jadi bisa diganti lagi.
Saya setting speaker saya. Sepertinya saya mendengar suara saya kembali lewat gema gitu. Kalau speaker laptop saya buat, pas nanti ada Zoom atau Meet, nggak berapa jelas. Jadi saya pakai speaker eksternal sebagai speakernya. Nah, ini sebentar lagi udah selesai lah dipasang jumper-jumpernya semua. Jadi pekerjaan saya mendekatkannya tadi ke PCB itu untuk menghitung jumlah pin, supaya jangan nanti dipotong pinnya kurang atau kebanyakan. Iya, udah mau selesai dia dipasangin. Ya, ada satu lagi kurasa. Itu untuk keperluan penyambungan jalur listrik, tempat apa namanya, nyolder wire. Nah, itu dibengkokkan dia begitu supaya gampang nyolderannya. Sebenarnya harusnya yang pakai L, kebetulan nggak ada lagi yang L, dipakai yang I, kemudian dibengkokkan. Nah, udah selesai pasang jumper dan pasang apa namanya, pasang soket. Nah, berikutnya kita pasang komponen. Nah, pasang komponen seperti yang kemarin saya kasih tahu sama klien. Ini yang transistor dulu dipasang. Nah, kemudian komponen-komponen yang lain yang seperti di atas ada namanya ini piringan apa namanya ini, stainless steel. Dalamnya ini komponen SMD. Nah, yang ini resistor ini LM7805, dan yang dipasang sekarang ini adalah SR. Jadi sebenarnya pekerjaan seperti ini, ya bukan aku yang ngerjakan sebenarnya ini. Harusnya klien yang mengerjakan satu-satu orang. Jadi nanti setelah ujian mid semester, klien ada proyek membuat sesuatu, dan seharusnya sudah bisa kalian buat berdasarkan kuliah-kuliah ini semua. Nah, dari sekarang sampai ujian mid semester. Nah, itu trapo yang kita cabut dari apa itu
adaptor ternyata terlalu besar pinnya, kerok sedikit, nah kayak gitu. Baru dipasang. Agak susah dia lengket mungkin karena pin besar kali dia pinnya. Seperti bantu menahan supaya jangan miring-miring dia. Tunggu dia dingin sebentar, jadilah. Nah berikutnya itu dipasang LM7805, itu power supply untuk rangkaian LCD sama Arduino Nano. Lalu seharusnya tadi saya pasang resistor dulu di situ sama apanya supaya tidak susah masangnya, tapi lupa. Jadinya harus pakai pinset gitu untuk memasangnya. Udah terganggu trafo adaptor yang dipasang duluan. Aturannya memang komponen-komponen kecil dulunya dipasang semuanya, barulah komponen-komponen besar. Ini terbalik. Nah. Masih ada kaki-kaki komponen yang kepanjangan, ya dipotong. Nah, ya diperiksa lah mana tahu ada sambungan yang kurang bagus. Nah ini komponen SMD itu ya masangnya memang agak ribet-ribet sedikit, tapi salah satu untungnya menggunakan komponen SMD, dia hemat tempat. Hemat tempat, kemudian rapi. Kemudian satu lagi, yang SMD biasanya adalah komponen yang kualitas industri. Jadi kalau resistor misalnya 10 kilo ohm, dia 10 kilo ohm itu 1% cuman ada kesalahannya, sama seperti kita beli resistor yang 1%. Sementara harganya murah. Cuman masangnya seperti ini lah, harus pakai pinset, kemudian pakai kaca pembesar kayak gitu. Korslet dia atau kena ke tempat yang tidak seharusnya dia disambungkan. Nah ini ada beberapa komponen lagi dipasang. Kita perhatikan aja, udah selesai sekali ini. Nah saya di sini memasangnya itu pakai kaca pembesar itu, cuman kaca pembesarnya nggak kena ke kamera gitu. Kalau nggak saya nampak itu tulisannya kecil kali di atas komponen itu. Makanya kadang-kadang harus saya miring-miringkan kayak gitu untuk melihat angka yang tertulis di atas komponen SMD itu. Karena resistor yang dipakai ke basis transistor dengan resistor yang dipakai ke pull up resistor beda nilainya. Yang ke basis dia 4K7, kemudian yang ke pull up dia 10 kilo. Berarti ada tulisan di situ 472 dan 103. Nah, jadi kalau kadang-kadang terbalik dia atau miring dia, agak sulit untuk membacanya. Ini kurasa sudah selesai lah
memasangi komponen SMD, tinggal memastikan barangkali ada yang belum tersambung dengan benar atau ada yang ketinggalan. Ini resistor untuk LED ini. Nah, berikutnya kita akan menguji jalur power supply untuk rangkaian ini. Nah, itulah pandangan atas seluruh rangkaian. Nah, berikutnya kita pengujian bagian, ada tadi yang mau masuk, ku dengar memang, tapi ku buka dulu lah ini, mana ini. Nah, ini sekarang kita menguji pemasangan komponen satu-satu. Nah, ini yang saya pasang ini adalah jalur untuk cok listrik ini. Nah, input 220 volt. Karena kita menggunakan SSR normally close, maka begitu dicokkan dia langsung nyala lampunya. Nah, harusnya begitu dia. Belum pun dipasang mikronya, begitu dicokkan ke listrik. Nah, tapi kita tes dulu lah tegangan di unit power supply. Nah, ini saya kasih ada voltmeter di situ. Kalian lihat tegangannya sekitar 9 volt atau 8,5 begitu. Nah, itu udah pas lah dia. Nah, 8,5 volt. Karena 8,5 itu kan masuk ke LM7805. Sementara input LM7805 7 volt sudah bisa dia. Nah, ini lampu dengan menggunakan timer kita ini. Cuman ya kita tes dulu supaya jangan nanti pas di program nggak nyala, nggak tahu salahnya di mana gitu. Ini begitu dicokkan 220 volt harus nyala lampunya. Nah, nyala dia. Berarti rangkaian di daerah transistor, SSR, dan power supply sudah bekerja dengan benar. Nah, berikutnya ini yang dipasang ini sekarang adalah display dan keypad. Itu display dan keypad. Nah, kemudian dia pasang tes dulu. Nah, kalau nggak bagus dia ya ganti, atau nggak ada apanya misalnya, nggak ada cahayanya ya diperiksa lagi. Nah, ini timer atau DS3231. Kalau nyala LED-nya ya berarti oke dia gitu. Kadang-kadang mengarahkan ke kamera karena nyala dia. Oke. Nah, kemudian berikutnya ke ini mau nyambung supaya jangan berdiri dia di sana itu. Kalau berdiri dia di situ makan tempat gitu, terganggu. Memasang Arduino Nano atau yang lain-lain. Jadi saya solder seperti itu dia supaya tidur gitulah, supaya tidur dia. Itu ada timah bertumpuk dia.
harus dilepaskan, kalau enggak ya korslet lah dia di daerah di situ. Ada menggumpal timah di situ tadi, nah, ya baru kan tidur dia. Nah baru berikutnya memasang Arduino Nano. Kadang-kadang Arduino Nano itu nggak rapi pinnya, jadi harus dirapikan dulu sedikit. Karena sering bongkar pasang dia agak bengkok. Nah, baru dipasang lagi listriknya. Nggak hidup dia, ganti. Nah, aturannya hidup. Nah coba tadi seandainya Arduino Nano itu disolder, udah payah kali cabutnya itu. Jadi saya sekarang ini mengganti dengan Arduino Nano yang lain. Nah, saya kira saya nggak salah pasang, begitulah ini. Sekedar memastikan kenapa tadi nggak nyala lampunya. Apakah karena terbalik pasang atau gimana? Nah, ini berarti sudah aktif semua. Cuman sampai saat ini dia baru mendapat jalur power supply yang benar, bahwa power supply-nya pas gitulah. Nah, setelah itu kita akan memprogram, tapi kurasa kita memprogramnya di bagian lain. Karena kan harus satu-satu kita set dia, tapi ini tes dulu sekarang. Kembali dengan lampunya, udah oke. Tinggal dibaca waktu, di set waktu, dan dia akan hidup secara otomatis atau mati secara otomatis sesuai dengan yang kita program.